Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa dalam melakukan perubahan, kita harus selalu melihat dua kodrat keadaan, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana dalam hal ini, seiring dengan yang pernah dipesankan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didiklah anak sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pada zamannya, bukan pada zamanmu. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bambang Adi Susanto, calon guru penggerak angkatan 8 dari unit sekolah SMK IPM 3 Taman Sidoarjo. Dalam hal ini saya akan men-sharingkan mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yakni koneksi antar materi. Dalam hal ini pembahasannya adalah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam kaitannya pembahasan ini Bapak Ibu, dalam refleksi dan kesimpulan kali ini ada 3 pertanyaan yang mana di sini yang harus saya bahas. Yang pertama yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langsung saja Bapak Ibu, di sini untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama yaitu guru sebagai pusat pembelajaran, teacher center, yang selama ini guru mendominasi bagaimana pembelajaran itu terjadi, bukan difokuskan pada siswa. Yang kedua, yakni fokus pada ketercapaian target materi dan ketuntasan belajar minimal, sehingga dari sini banyak tuntutan guru untuk mencapai KKM atau ketuntasan belajar minimal, yang mana ini juga sangat menuntut siswa, sehingga siswa kurang bisa kooperatif dan juga kurang bisa mengeksplor kreativitas mereka. Dan yang ketiga, yakni guru memandang peserta didik secara general atau mengeneralisasi, bukan pada karakteristik individu. Jadi anggapan selama ini guru adalah anak di kelas ini tidak bisa, tetapi mereka belum bisa, termasuk saya dulunya belum bisa memilih anak A ada mempunyai karakter yang sendiri, anak B mempunyai karakter yang berbeda dengan anak A. Ini yang sering saya lakukan dan mungkin juga teman-teman guru. Dan yang keempat, yakni peserta didik pasif dan kurang termotivasi. Sehingga sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, anak atau siswa yang saya ajar, peserta didiknya sangat pasif, kurang termotivasi, karena memang mungkin dari diri saya yang belum tahu bagaimana menerapkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir atau yang kelima, yakni siswa dituntut untuk bisa mengerjakan soal-soal latihan. Fokus kita terkadang kita menyuruh anak-anak untuk fokus pada latihan. Nah, sehingga kita melupakan sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu. Dan yang selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama, yakni perubahan mindset, perubahan pemikiran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi selama ini
saya menganggap bahwa satu-satunya sumber adalah dari guru dalam belajar itu. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 bahwa sebenarnya guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, masing-masing siswa mempunyai gaya belajar sendiri. Nah, dari sini yang perlu dan sangat penting sekali perlu kita perhatikan. Dari sini saya bisa merasakan bahwa setiap anak punya gaya belajar masing-masing dengan kreativitas masing-masing. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pembelajaran terpusat pada siswa. Jadi setelah saya mempelajari dari modul 1.1 ini, saya rubah mulai dari yang tadinya adalah guru sebagai satu-satunya sumber, yang kedua guru sebagai pusat pembelajaran. Sekarang setelah saya mempelajari, akhirnya berubah bahwa pembelajaran itu terpusat pada siswa. Dan yang selanjutnya yakni perubahan perilaku. Perilaku saya berubah Bapak Ibu ketika saya mempelajari atau setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama yaitu saya bisa mendesain pembelajaran yang menarik. Yang kedua, memberi ruang kreativitas siswa dalam mengaktualisasikan kompetensinya. Yang ketiga, yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat siswa, yakni kodrat alam dan kodrat zaman, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara pada kutipan yang awal tadi, dan seiring dengan yang disampaikan atau pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, ya. Bukan karena mereka hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Dari situ Bapak Ibu, di sini saya ulas dari 3 pertanyaan itu tadi, akhirnya apa yang harus saya lakukan sehingga menimbulkan suatu kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapatkan Bapak Ibu yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat bakatnya. Yang kedua, penanaman budi pekerti pada anak adalah hal yang sangat penting dalam pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, yaitu pendidikan disesuaikan dengan kodrat anak, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sharingkan kali ini mengenai refleksi dan kesimpulan modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Semangat belajar dan salam guru penggerak.